Menanyakan itu bagaimana cara untuk membuat mobil ajaib, apa awalnya itu? Awalnya kan kita melihat CP dulu kan kelihatannya kita ya dari CP, kemudian kita PW untuk semester itu kan CP itu kan kalau sekarang nggak dibagi kayak gini. Kalau dulu kan ini semester 1, ini semester 2 kan gitu. Kalau sekarang nggak dicampur, jadi guru sendiri yang menentukan materi-materi yang diajarkan di semester 1 ke semester 2. Nah setelah dipilah-pilah dari CP itu buatlah ATP. Nah itu ya ATP. Setelah ATP baru ke Mobil ajaib itu biasanya kan dilihat dari kamera akademik atau gimana? kalau melihat dari kalian akademik itu hanya untuk alokasi waktu saja. Ya, jadi dari akademik itu kan bisa dihitung satu semester itu ada berapa minggu, ada berapa pekan ini, kemudian pekan itu ada pekan dikurangi dengan yang minggu tidak efektif. Nah, diperoleh minggu efektif. Nah, jadi misalnya saya kan ngajar ini ya, masih itu satu jamnya, satu minggunya 2 jam. Nah, ada berapa minggu kali 2 jam ketemu waktu alokasi waktu selama 1 semester. Dari waktu 1 semester itu kemudian didistribusikan ke pokok bahasa yang dalam semester itu bab 1 butuh berapa, bab 2 butuh berapa, termasuk ulangan harian untuk ujian usia di semester dan sebagainya. Sedangkan modul hubungannya dengan kalender pendidikan hanya menentukan alokasi itu. Termasuk apa? Iya, kita rencana, sudah ada rencana pekan dan setelah dari membuat rencana pekan secara umum. Kemudian itu biasanya yang membuat makan, saya yang melaksanakan makan. Kemudian setelah diterima oleh Bapak Guru, rencana pekan itu mereka ramu sendiri sesuai dengan modelnya masing. Nah, semata 1 minggu nilai mobil atau penilaian? Iya ya. Penilaian. Kalau penilaian itu biasanya kan diinputkan di dalam kartu secara KPN yang kita lakukan, model pendahuluan sama isi sama penilaian dari kartu itu kan penilaian. Kalau penilaiannya itu ya setiap mapel tidak sama. Iya, sama kan mas. Misalnya seperti kayak kimia sama olahraga kan tidak mungkin model itu diserahkan sama guru masing-masing. Kita sesuaikan dengan materi ini misalnya hanya perlu pakai ini ada praktiknya, motornya ada ya, disesuaikan.
permainan yang berjelas. Iya, bukan namanya bukan penilaian yang belajar, tetapi penilaian pembelajaran belajar itu kan seperti kita menilai modulnya, kan bukan itu ya maksudnya. Ya, yang sama kita kan itu. Bukan. Bukan ya. G. Tapi penilaian kesiswaan. G. Kan penilaian pembelajaran. Ada psikomotor, ada kognitif, ada kognitif itu bisa macam-macam, bisa tes lesan, tulis, terserah teman-teman. Dan kalau psikomotor itu bisa project, bisa partitur, bisa cetak. Kalau penilaian afektif itu biasanya kayak penilaian sesama sejawat, jadi sama siswa itu menilai temannya, atau juga menilai gurunya, menilai ke siswa, misalnya anak ini perilakunya, karakternya, biasanya ada format sendiri. Dan itu ada di dalam modul harus Kegiatan itu pokoknya sifatnya kenapa? ya karena sama kuliah pokoknya sudah selesai ada modul sudah lengkap nah dia sudah dapat punya modul terus nanti untuk ulangan dan sebagainya remedi ke belakang mendekat untuk ulangan nanti baru mereka tema di sini kan baru tahun ini itu kita sekolah ini pakai mandiri berubah. Mandiri berubah itu maksudnya kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka Mangaung. Kan ada 3. Ada apa ya? Yang gitu ya. Yang pertama kurikulum mandiri belajar, kemudian kurikulum mandiri Merdeka dan kurikulum Merdeka. Kita tahun ini atau kelas 10 ini baru masuk ke kurikulum Merdeka Mandiri jadi terimanya di kelas 10 ini dari 1 semester ini. Kelas 11 kemarin kita masuk kurikulum Merdeka Belajar sehingga pakai kurikulumnya masih kurikulum KK, belum ada kurikulum. Baru tahun ini kelas 10 saja yang ada P5 semester ya. Kemarin itu temanya ada 2, yaitu tema keberlangsungan hidup itu kita ambil tema tentang jejak karbon. Kemudian yang kedua itu kearifan lokal, kita ngambil tema kemarin lupa kayaknya 2. Yang satu ini sudah sampai pada akhir gelarannya yaitu kegiatan akhir sudah kita lalui untuk yang jejak karbon. Yang tema kedua ini kearifan lokal ini itu nanti nyambung di semester 2. Jadi 1 tahun ini rencananya P5 ada 3 hidup berkelangsungan hidup, kemudian hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua tadi kearifan lokal, yang ketiga itu kewirausahaan nanti semester ini. Ya, masih harus ada yang sudah selesai baru yang tidak sudah selesai sampai tahap kemudian untuk yang tema kedua nanti nyambung di semester iya masih 1 semester ini positif. Ini kendalanya mungkin karena masih baru ya, masih baru
dan para gurunya kan juga masih perlu yang memberikan P5. Karena apa? P5 ini misalnya contoh yang sudah selesai itu sejak karbon. Kalau sejak karbon itu kalau kita pikir sejak karbon, berarti pelajarannya punya dengan ya biologi. Ternyata enggak, yang memberikan materi P5 itu semua mata pelajaran yang pelajarannya dipisah dengan P. Ini apa? Misalnya saya kimia itu seharusnya kan 3 jam belajar, 2 jam untuk latihan biasa, 1 jam untuk belajar. Ada dari fisika, biologi, kimia, ada dari ekonomi, ada dari sejarah, ada dari geografi. Jadi dari banyak mapel guru yang ngajar dengan masing-masing mata pelajarannya itu harus memberikan materi P5. Sehingga kendalanya mungkin dari kami para guru harus bisa, meskipun guru geografi atau guru ekonomi, terus bisa ngajar tentang jejak. Tidak ada guru kimia. Nah itu pentingnya kita membuat modul. Jadi para bapak ibu guru itu mengajarnya P5 itu dengan modul P5 yang telah mungkin karena ke depan kan sudah pernah kan ya. Kalau sekarang kan masih awal ya, jadi kita masih belajar bersama-sama dengan anak-anak juga. Mungkin untuk tahun-tahun depannya itu karena sudah mengerti, paham, insya Allah lebih lancar. Tapi meskipun seperti itu, hasil akhirnya itu kita semuanya ya misalnya enggak, tapi baiklah anak-anak. Kenapa? Hasil akhir itu kita menyuruh anak-anak membuat poster tentang hijab karbon dengan ukuran kertas 16 itu, kemudian diberi bingkai sehingga bisa dipegang itu. Nah, kemudian kita mengajarkan dengan sehat dengan kayak kampanye gitu, kampanye dengan hijab karbon dengan membawa posternya itu keliling sekitar Poso masuk desa itu. Kemudian terakhir kumpul di halaman belakang orasi tentang jejak karbon. Satu kelas ada 6 kelompok. Di sini kelas 10 ada 7. Tapi alhamdulillah berjalan dengan adanya koordinasi antar sesama guru yang mengajar di P5. Nah, guru yang mengajar di P5 ini disebut dengan fasilitator. Di atas fasilitator itu ada koordinator. Di sini koordinatornya ada 3 orang. Fasilitatornya ada, satu kelas itu ada kadang 2 atau 3 fasilitator. Jadi enggak satu kelas 1 orang kelompok. Namanya juga belajar mas.